Begitu juga saya selalu memakai prinsip bahwa bukan saya yang pintar, tapi kebetulan aja saya lebih tahu duluan gitu loh. Mhm. Jadi kita cari kesamaan. Kesamaan apa? Dari kesamaan gaya pakaian, kesamaan dari cara bicara, kesamaan banyak hal lah ya, suku dan sebagainya, Mhm. itu membangun kesamaan dan membangun kedekatan. Nah, banyak trainer atau banyak seorang sales, trainer juga begitu, sales juga begitu. Kenapa mereka gagal? Karena nggak bisa bangun kesamaannya. Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif. Dan kali ini kita mau bahas buku lagi nih. Nah, bukunya ini karya dari Jack Shaffer. Jack Shaffer ini mantan agen FBI ternyata ya, yang ahli dalam behavioral analysis dan teknik komunikasi. Bukunya sendiri judulnya The Like Switch. Katanya ya, The Like Switch ini bisa diterapkan bukan hanya dalam penjualan, dalam manajemen, juga dalam komunikasi interpersonal. Nah, yuk kita mau bahas lebih jauh aja ya dengan Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, kita kali ini mau bahas bukunya The Like Switch nih. Karangannya Jack Shaffer ya, mantan FBI katanya ya, Coach ya. Ini kira-kira poin-poin penting apa yang bisa di-highlight gitu ya, Coach, dari buku ini ya? Nah, ini karena sebenarnya yang paling menarik ya, mungkin beberapa dekade ini ya, banyak buku-buku yang ngebahas dari orang-orang agen FBI atau agen FBI atau mantan agen CIA dan sebagainya. Dan buku-bukunya nggak jauh-jauh dari teknik negosiasi, teknik bagaimana membaca muka, mimik muka, ekspresi dan sebagainya, tahu dia bohong atau enggak. Belakangan malah dia buat satu buku juga menarik, yaitu adalah tentang bagaimana bikin orang suka sama kita. Nah, buku ini kan menarik banget ya kalau kita bicara mengenai sales nih. Nah, kalau bagi seorang sales, gimana caranya dalam waktu singkat bisa membuat orang lain suka sama kita? Karena kita tahu ya, kalau FBI kan dia harus masuk ke sarang-sarang musuh dan sebagainya, bikin orang Dia suka harus sama dia. cari dapat informasi Harus dapat gitu ya. informasi. Nah, informasi itu baru bisa didapat kalau mereka bisa membangun kedekatan dengan orang lain. Nah, di dalam buku ini dia mengajarkan prinsip, yaitu adalah yang disebut namanya friendship formula. Nah, di friendship formula itu katanya rasa suka itu baru bisa terjadi kalau kita jadi teman dan percaya. Oh, saya pernah ingat nih ada yang pernah ngomong gini, teman saya. I know you dulu, I love you, and then I trust you. Jadi kita jadi teman dulu, setelah itu jadi dia percaya, baru kita bisa kerjasama. Itu gambaran bagaimana supaya orang bisa suka sama kita. Kalau nggak begitu, maka apa yang terjadi? Maka orang tidak akan suka sama kita. Jadi rasa suka itulah kata kuncinya. Jadi bagaimana membuat orang suka, ya berarti temenan dulu, percaya dulu, kerjasama. Nah, kalau kita perhatikan dalam dunia penjualan, bahkan saya pengalaman saya selama ini, penjualan itu baru terjadi kalau memang dia suka sama kita. Nah, kebanyakan, apalagi di dunia training ya, di dunia training orang bisa disukai karena dia dari awal udah lovable belum, atau likable belum. Jadi sangat bisa disukai. Karena saya banyak banget menemukan para trainer yang dia tidak bisa membuat orang ini disukai. Kalau dia udah nggak bisa dibangun dia rasa disukai, dia nggak bisa bangun jalan sebagai teman, gimana bisa omset atau bisnis bisa berjalan? Ya, bagaimana repeat order lagi? Bagaimana gitu ya? repeat order? Nah, jadi ada beberapa yang mungkin kayak saya highlight, yang menurut saya ini bisa dipakai untuk meningkatkan penjualan teman-teman ya. Oke, apa aja nih Coach? Jadi bagaimana cara membuat orang suka? Sebenarnya pada prinsipnya ada 3 yang dipakai. Yang satu adalah adanya kesamaan dan kedekatan. Kesamaan kan gampang ya. Kalau dalam neurolinguistic programming artinya kita ini sama. Kita ini problemnya mungkin sama. Makanya kalau saya dalam dunia training, saya sering banget mengatakan bahwa saya ini sama. Saya tidak mau menunjukkan saya ini dewa. Kalau mama kita nunjukin kita dewa, mereka bukan, maka apa yang terjadi? Mereka nggak merasa sama. Begitu juga saya selalu memakai prinsip bahwa bukan saya yang pintar, tapi kebetulan aja saya lebih tahu duluan gitu loh. Jadi kita cari kesamaan. Kesamaan apa? Dari kesamaan gaya pakaian, kesamaan dari cara bicara, kesamaan banyak hal lah ya, suku dan sebagainya, itu membangun kesamaan dan membangun kedekatan. Nah, banyak trainer atau banyak seorang sales, trainer juga begitu, sales juga begitu. Kenapa mereka gagal? Karena nggak bisa bangun kesamaannya. Padahal mereka sudah belajar NLP, tak jatuh Neuro Linguistic Programming, tapi mereka nggak pakai tuh gimana cara bangun kesamaan. Yang pertama. Kedua adalah interaksinya positif. Interaksi positif kan baru bisa terjadi kalau kita memberi feedback ya, atau memberi masukan.
Atau ketika mereka lagi sedih, kita bisa bantu mereka. Yeah. Betul nggak? Nah, itu baru bisa terjadi kalau kita bangun chemistry-nya, kita buat chemistry yang membuat kita jadi punya perasaan yang positif. Interaksi positif. Dan yang ketiga adalah kita melakukan membantu mereka. Membantu dari permasalahan mereka. Nah, jadi apakah yang kita jual ini ngebantu nggak bisnis mereka? Membantu nggak buat mereka? Kalau nggak ngebantu percuma. Artinya sesuai kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tugas kita adalah membuat mereka merasa mampu dibantu sama kita. Jadi ada 3 tadi ya. Bangun kesamaan, kedekatan. Kedua adalah kita positif interaksi. Berarti pemikiran kita positif dan sebagai menyenangkan. Masih ingat kan waktu itu Bu Ana pernah dengar? Saya ketemu dengan satu orang di satu buah komunitas bisnis yang orangnya negatif terus. Oh iya. Nah, itu kan pasti saya kira juga pasti hubungannya juga pasti nggak bagus tuh. Nah, yang terjadi karena kita mau bantu mengembangkan bisnisnya. Betul, karena dari awal sudah nggak positif orangnya. Nah, yang ketiga adalah ya tadi bagaimana kita bisa membantu orang kalau dia aja dari awal sudah negatif. Dia merasa dia bisa, tapi dia bertanya. Malah mungkin kalau saya suka, kebetulan saya lagi senang dengan latihan beban. Ya. Nah, saya lagi tertarik. Ada satu kontennya Aderai, baru diluncurkan. Kontennya itu ngebahas tentang saya juara, saya lupa persisnya, tapi intinya adalah saya suka juara ngeluh gitu ya, juara ngeluh atau juara negatif, yang artinya biasanya kalau orang-orang kita tuh kan kayak gitu ya, kalau umpama negatif, lu kalah lo, gua tuh hidupnya lebih sial lagi gitu loh. Nah itu dibahas tuh sama Adera, itu lucu tuh. Jadi makanya banyak orang yang akhirnya interaksinya tidak menjadi positif karena kita mau coba-coba kita lebih hebat dalam kondisi negatif. Atau udah menderita aja istilahnya nih. Udah menderita, udah miskin, udah susah, masih sombong lagi gitu ya. Sombongnya apa? Sombongnya bahwa gue lebih susah lagi. Hidup lo kok belum susah. Hidup lo masih baik-baik aja kayak gitu ya. Susah sombong-sombongan susah. Sombong-sombongan susah, gitu ya. Bukan ngejar pahala, ngejarnya susah gitu ya. Nah, itu. Jadi 3 prinsip itu yang perlu diperbaiki Bu Ana. Oke. Nah, itu kan tadi ini ya coach 3 hal itu ya. Oke, nah jadi ini kita mulai masuk nih. Sebenarnya yang menarik ya, bagaimana caranya formulanya harus supaya bisa orang suka. Ada metode nonverbal komunikasinya. Jadi komunikasi itu tidak selalu yang terkatakan, tapi ada yang tidak terkatakan. Yang pertama adalah senyum. Nah, senyum itu menjadi bagian yang penting membuat orang suka sama kita. Nah, jadi juga saya sadari waktu ketika saya menjadi trainer, saya punya problem dengan senyum tuh. Nah, jadi sebelum menjawab saya senyum, sesudah menjawab saya senyum, kalaupun mau ngeledek tertentu juga saya senyum dulu, baru ngeledek dan diakhiri dengan senyum. Dan ternyata hasilnya beda, Bu. Hasilnya beda. Kemarin saya sampai ngajar trainer kompetensi, juga mengajarkan tuh bagaimana saat kapan senyum dan sebagainya. Itu powerful banget tuh. Berkaitan dengan menjalin hubungan. Yang kedua adalah eye contact mata. Bisa nggak kita menatap orang, matanya kita ngeliat terus, bukan malah sibuk pegang handphone. Kebanyakan orang gitu ya, sibuk pegang handphone, maka apa yang terjadi? Komunikasinya nggak terbangun. Gimana orang bisa suka sama kita kalau dia megang handphone terus-menerus, gitu ya? Nah, yang ketiga adalah body language. Body language-nya adalah yang saya kasih gambaran adalah badannya terbuka. Terbuka tuh maksudnya kayak gini terbuka. Kalau begini ini tertutup namanya. Ini tertutup. Gitu ya. Defense ini tertutup. Gitu ya? Exactly. Mungkin bukan defense, tapi gaya komunikasinya seperti itu. Jadi ini terbuka. Begitu juga kalau pakai jas. Jadi kalau pakai jas itu kalau mama lagi ngobrol idealnya adalah lepas kancing. Bukan dikancingin. Apalagi kancingnya sampai 2. Itu berarti dia tertutup. Nah, itu akan membuat orang berkomunikasi agak susah. Begitu juga ketika kita bicara, kayak sekarang kita bicara, ini badannya terbuka. Kalau tertutup saya begini, ini tertutup. Artinya saya udah ngeblok dulu dari awal. Nah, jadi body language itu penting banget ketika berbicara. Belum lagi kaki, Bu. Kaki nih ya, contoh nih, sederhana aja. Ini kalau mama dilihat nih ya walaupun saya lagi pakai celana pendek gitu ya. Jadi kalau kaki saya ketika lagi ngobrol sama ibu, kaki saya menghadap ke sana. Berarti menghadap ke audience. Tapi bagaimana kalau mama saya ngobrol, tapi kaki saya menghadap ke samping sana? Yang artinya saya mau sudah nama ibu ngobrolnya. Nah, ini yang suka nggak disadari dari seorang sales ketika mau lakukan body language. Kakinya mengarah ke customer-nya nggak. Kakinya tuh, tapak kakinya harus menghadap ke customer supaya terjadi jalin hubungan yang akrab. Kalau kaki udah keluar kan artinya
saya udah nggak butuh sama Anda, saya mau pergi buru-buru. Nah, itu body language. Dan berikutnya adalah teknik mirroring, yaitu menyamakan gerakan yang sama seperti teknik NLP ya. Jadi apapun misalnya ibu gerakannya tangannya begitu, saya pun gerakan yang sama, ini adalah teknik membangun kesamaan. Orang suka dengan orang yang sama. Begitu juga kalau ibu perhatikan, kemarin kebetulan kita berdua dapat tugas di gereja, kita sharing firman, betul? Ibu sadar nggak kalau nada saya, kalau Anda dengar rekamannya atau ada videonya Anda nonton, suara saya lebih rendah loh. Iya. Kenapa? Karena saya menyamakan. Kalau saya nadanya semangat sendiri satu, yang satu rendah, maka apa yang terjadi? Orang yang nonton tuh nggak enak gitu loh. Makanya kenapa saya menyamakan. Supaya komunikasinya juga ibu juga gampang keluarnya, saya juga gampang keluarnya. Nah kayak gitu tuh. Padahal aslinya saya kalau sendiri udah membakar-bakar cepet dan sebagainya. Nah itu adalah non-verbalnya. Begitu juga ada friendship signal. Friendship signal yang paling gampang ya, kalau per telepon saya suka manggil orang bro. Jadi gitu langsung, jadi nada awalnya langsung happy gitu. Hey bro, apa kabar bro? Padahal gue baru kenal. Dan ibu tahu kan, sering banget tuh saya di mobil ketika lagi ngobrol sama seseorang, orang itu belum pernah saya kenal, kemudian ibu pindahkan teleponnya, saya ngangkat gitu kan. Oh ya, nih Coach Arif mau ngomong. Beneran saya bilang, hey bro, apa kabar? Saya pernah ngalamin kan. Ya walaupun tuh resiko ya, resikonya apa? Ya dia jawabnya beda gitu loh, jawabnya nggak heboh gitu. Nah itu adalah friendship signal. Begitu juga ketika misalkan saya ngobrol, saya bisa gini, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Saya nggak pegang. Saya cuma gitu, gimana kabarnya? Ini friendship signal. Tanpa harus menyentuh. Tanpa harus menyentuh, gitu loh ya. Jadi kayak gestur-gestur bersahabat itu dimunculkan. Gimana kabarnya nih? Nah itu friendship signal. Kalau sesama jenis kita boleh ya sentuh ya. Tapi itu friendship signal yang harus dibangun, menunjukkan betapa ramahnya kita. Makanya kalau misalkan saya, kalau Bu Ana perhatikan ya mungkin Mas Adi yang perhatikan, betul Mas Adi hari ini lagi cuti, makanya timnya yang jalanin. Itu dia sering banget tuh ngeliatin tuh saya bagaimana caranya keterbuka dengan orang baru, saya mau, gimana bro? Ya, apa yang bisa gue bantu? Nah kayak gitu, jadi saya dari awal udah terbuka dulu, supaya jalan hubungan lebih gampang. Makanya jualan, kalau saya bisa lagi gini, jualan tuh nomor 2 lah. Yang penting adalah bagaimana pertama di awal kitanya sudah terbuka dulu. Nah kayak gitu. Nah kemudian teknik lain nih, ada yang disebut namanya teknik verbal. Bagaimana verbal kata-katanya. Jadi kalimatnya harus memilih kata-kata yang positif dan membangun. Kata-katanya adalah kata-kata yang menyenangkan. Bukan baru kenal pertama, aduh gua tuh bangun perusahaan tuh susah banget tuh. Gua itu dulu tuh jatuh sampai ngutang-ngutang. Nggak penting banget gitu diomongin. Tapi kita membangun sesuatu yang harapan gitu ya. Bahasa harapan kayak gimana sih Bu? Kayak it's possible, itu mungkin. Nah itu kata-kata itu yang akan saya bangun dari awal gitu, kata-kata positif. Saya yakin bisa gitu ya. Saya yakin ini bisa. Kalau saya lihat sih ya sebenarnya potensinya ada. Kenapa? Jadi kata-kata positif. Ya selain buat jualan kan juga artinya kan memberi kesempatan orang untuk tertarik ya. Kedua adalah mau nggak mendengarkan aktif. Jadi ketika mereka menanya, kita jawab gitu ya. Kita jawab ulang, kita paraphrasing ulang, baru kemudian kita jawab. Itu menjadi bagian penting. Begitu juga kalau saya di dalam konteks body language ada juga yang namanya menyebut nama. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, sebut namanya minimum dan maksimum kurang lebih sekitar 2-3 kali. Jadi misalkan gimana Bu Ana? Gimana, apa yang saya bisa bantu? Nah, nyebut, jangan gimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Beda. Gimana Bu Ana? Apa yang bisa saya bantu? Nah, orang akan happy banget ketika ada orang nyebut nama kita. Nah, itu gambaran yang membuat kenapa komunikasi ini menjadi lebih menarik. Ya. Nah, itu di dalam buku inilah yang paling penting. Nah, yang penting lagi yang lain, ini banyak banget sih Bu. Ini kayaknya bukunya menarik nih kalau untuk para sales gitu ya. Yaitu hindari terjadinya perdebatan, hindari terjadinya konflik. Saya kasih contoh sederhana. Kebetulan kemarin ketika saya mengajar trainer kompetensi, ada satu peserta yang kebetulan mengajak suaminya, pasangannya. Pasangannya itu mereka mau melakukan observasi. Ya, saya nggak ada masalah, baik-baik aja lah ya pada saat diobservasi. Nah, dia mengajukan sebuah statement tertentu yang sebenarnya tentang agama,
tetapi itu tidak sesuai dengan yang kita pahami gitu loh. Jadi artinya saya sama dia udah pasti beda nih. Maka yang saya lakukan adalah saya menghindari konflik, tapi saya juga tidak mendiamkan. Tapi saya cuma ngomong, ini menarik bro, ini bedanya. Saya bilang gitu. Oh iya, bedanya di mana? Tapi aku nggak mau bahas lah. Kalau ntar bahas kan ini nggak penting lah ya. Nanti kalau kita bahas, nanti kita di luar aja kita bahas. Tapi intinya kalau saya nggak niatnya seperti itu. Nah, jadi saya menghindari konflik. Kalau orang yang memang mau konflik, saya nggak setuju dengan pandangan Anda. Baru kenal aja udah nggak setuju kan. Ini mah udah siap perang aja kan, betul nggak? Nah kayak gitu Bu. Jadi dari awal bisa nggak kita menghindari konflik, dan walaupun Anda nggak setuju, tapi kan bisa pakai cara gimana? Kayaknya Anda nggak setuju ya? Agak kurang cocok sih. Kalau saya punya pandangan berbeda. Pandangannya gimana? Tapi kita lebih baik kalau usah dibahas lah. Nanti kalau dibahas nanti kayak gitu loh. Jadi saya ngindarin dulu. Kecuali udah akrab, udah dalam, baru dia nanya, nah ini bro, gue mungkin mau kasih sudut pandang gue. Nah kayak gitu aja. Jadi jangan sampai terjadi perdebatan. Jadi kita juga yang penting adalah harus bisa mengubah orang yang ngomong tidak menjadi iya. Cara ngomongnya gimana? Kalau saya adalah selalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah itu yang paling penting sebagai seorang sales. Jadi jangan ditanya, oh enggak gitu ya. Karena persahabatan udah enggak gitu. Kalau saya akan ngomong, apa yang bisa saya bantu? Supaya bisnismu bisa lebih meningkat lagi. Kita nggak deal nggak apa-apa, nggak penting buat saya deal atau enggak. Tapi yang penting buat saya adalah saya bisa bantu apa buat Anda, buat perusahaan Anda. Itu yang jauh lebih penting. Nah gitu. Jadi orang ngerasa, gue dibantu ya, gue ditolong ya. Kayak gitu Bu gambarannya. Banyak banget ini yang bisa didapat ya. Dari betul, betul. Makanya kenapa buat saya itu yang saya lakukan, dan itu yang sebenarnya di buku ini yang disajikan. Makanya buku ini sih menurut saya nggak tahu apakah buku ini ada bahasa Indonesia atau enggak, tapi menurut saya buku ini cukup bagus. Buku ini cukup saya rekomendasikan untuk dipakai. Oke, nah boleh tuh ya, sahabat sales, mungkin udah bisa langsung di searching bukunya ini ya. Oke, sahabat sales, dimanapun berada, sampai di sini dulu podcast kita tentang ulas buku. Ya, nanti kita akan ketemu lagi dengan buku-buku berikut lainnya yang pastinya akan lebih menarik ya. So, tetap stay tune di YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Namilani. Dan saya Coach Antoni. Saya mau coba terima kasih. Sukses buat dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.